Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Hari ini saya akan mengajar materi kelas 7, yaitu konsep bentuk aljabar dan suku sejenis. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, semua nyalakan kamera dulu. Nila di mana? Hadi di mana? Hadir, Pak. Buda di mana? Hadir, Pak. Maaf, Berikan bismillah, senyum Pak. terbaik kalian. Sebelum memulai pembelajaran, Pak tetap mengingatkan untuk di dalam masa pandemi seperti ini, untuk kita selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M. Siapa yang bisa menyebutkan protokol kesehatan 5M? Mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Ya, Yang apalagi? keempat, mengurangi mobilitas. Yang satunya saya lupa, Pak. Yang lain? Menjaga jarak, Pak. Oh Menjaga iya, jarak. betul. Menjaga jarak. Absensi hari ini Pak sudah kirimkan di grup WA tadi. Pak harapkan anak-anak sudah mengisi ya. Semua sudah mengisi absensi hari ini? Sudah, Sudah. Pak. Sudah, Pak. Bagus. Sudah, Pak. Selanjutnya kita akan menyaksikan video motivasi. Sudah ada suaranya? Oh, belum. Belum, Pak. Oke, pesan apa yang kalian dapat dari video motivasi hari ini? Kalau ingin sukses harus rajin, Pak. Harus tetap rajin belajar, Pak. Nah, ya rajin Oke. ya, jangan bermalas-malasan, Kalau ingin Pak. sukses harus Ya. rajin, Pak. Untuk hari ini kita akan belajar tentang konsep bentuk aljabar, indikator yang akan anak-anak capai dalam tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, diharapkan kalian bisa memahami konsep dari bentuk aljabar. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi baik itu bentuk-bentuk aljabar maupun unsur-unsur. Lalu kalian bisa menyederhanakan dari bentuk aljabar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, kemarin Pak sudah kirimkan bahan ajar, dan kita akan melakukan diskusi kelompok hari ini. Diskusi kelompok sama seperti kelompok minggu lalu, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Sebentar, nanti saat diskusi ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan. Boleh ditanyakan dalam kelompok, karena Pak juga ada dalam kelompok. Atau mau langsung japri ke Pak juga boleh. Kalau kalian malu bertanya dalam kelompok. Peta konsepnya, nah seperti ini. Operasi aljabar itu ada dalam bentuk verbal dan bentuk simbolik. Nanti yang verbal itu kita akan rubah dia, kita akan bawa dia ke dalam bentuk simbolik. Lalu kita akan operasikan, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, keempat operasi ini nanti kita akan sederhanakan. Ayo kita mengamati suatu masalah dari kehidupan sehari-hari. Di sini diceritakan Ibu Halimah mempunyai sekeranjang apel. Nah, ini sekeranjang apel nih. Ibu Halimah ingin membagikan apel yang ia miliki tersebut kepada setiap orang yang ia temui. Setengah keranjang ditambah 1 apel untuk orang pertama. Nah, orang pertama ini dia akan mendapat setengah keranjang apel, ditambah 1 buah apel. Kemudian, setengah dari sisanya ditambah 1 diberikan kepada orang kedua yang ia temui. Selanjutnya, setengah dari sisanya ditambah 1 diberikan lagi kepada orang ketiga yang ia temui. Sekarang, Ibu Halimah hanya memiliki 1 buah apel untuk dimakan. Pertanyaannya, tentukan banyak apel semula. Nah, soal ini, masalah ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertanyaannya, bagaimana kita menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan ini? Nah, untuk lebih memahami penyelesaian untuk masalah yang dialami oleh Ibu Halimah, kita masuk dalam cerita singkat seperti ini.
Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik bertanya kepada Pak Thohir dalam suatu percakapan singkat. Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Thohir menjawab, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus buku dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Pak Erik menjawab, saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 di SMP. Nah, permasalahan di atas dapat kita buat dalam bentuk tabel sederhana seperti ini. Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Dan Pak Erik membeli 5 buku. Nah, apakah anak-anak bisa menghitung jumlah pasti dari seluruh buku? Belum, Pak Thohir Tidak, pastinya Pak. beli. Belum, Pak. Belum bisa. Tidak, belum bisa kan? Ya. Nah, karena belum Iya, bisa dan tidak disebutkan secara pasti berapa banyak buku di dalam satu kardus ini, kita misalkan, kita buat pemisalan. Oh, kira-kira sekian. Tapi kan itu hanya kira-kira. Nah, bentuk aljabar membantu kita untuk menghitung, untuk membuat, oh ini solusinya bagaimana. Nah, karena jumlah pasti buku di dalam kardus belum diketahui, kita misalkan buat pemisalan jumlah bukunya itu dengan bentuk aljabar. Nah, buat seperti ini. Nah, yang di bagian bawah ini. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Oke. Sudah, 2x ini, 2x ini kita misalkan dia 2x adalah 2 kardus buku. Jadi X ini menyatakan kardus buku. Kardus bukunya ada 2. Maka kardus buku disimbolkan dengan X. Kardus bukunya ada 2, maka 2X. Ditambah 3. Nah, kenapa tambah 3? Karena ada 3 buku di sini. Nah, sedangkan bentuk aljabar untuk benda yang dibeli Pak Erik cukup 5. Nah, sampai di sini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Pak. Ada yang mau bertanya? Pak kasih kesempatan. Saya, Pak. Ya, Kalau itu kita ganti dengan A, boleh tidak, Pak? oh boleh. Bentuk aljabar itu bebas. Bebas dalam arti X ini boleh digantikan dengan huruf yang lain. Nah, simbol aljabar itu unsur-unsurnya yang pertama yang tadi itu ada X, lalu ada Y. Itu dinamakan dengan variabel. Jadi variabel itu menggantikan satuan yang belum kelihatan secara jelas itu. Satuan benda itu. Kita masuk ke yang berikut yaitu suku sejenis. Pak langsung dengan contoh soal supaya kalian lebih mudah. Suku sejenis, nah ini. Sederhanakan bentuk-bentuk aljabar 4x tambah 9 kurang 5x kurang 2. Kita kelompokkan yang sejenis. Nah, yang sejenis di sini artinya bentuknya sama. Di sini penyelesaiannya anak-anak perhatikan. Kelihatan jelas ya? Atau terlalu kecil? Terlihat, Pak. Jelas? Ya, Anak-anak? Cukup Oke. jelas, Pak. cukup, Pak. Ya. Ya, cukup, Pak. Besar sudah, Pak. Nah, suku-suku yang sejenis di sini, Pak langsung dengan contoh ya. 4x sejenis dengan 5x, min 5x ini. Kenapa? Karena sama-sama bervariabel x. Nah, lalu 9 sejenis dengan negatif 2. Kenapa? Karena sama-sama konstanta. Ingat ya. Nah, lalu 4x kurang 5x ini kita kumpulkan. 4x kurang 5x
ditambah 9 kurang 2. 4 dikurangi 5 sama dengan negatif 1. Lalu 9 kurang 2 hasilnya 7. Maka hasilnya min 1x tambah 7. Ingat, tadi di awal Pak sudah sebutkan. Kita masuk ke diskusi. Seperti kelompok yang sudah dibagikan kemarin ya. Jadi, Ya, Pak. Baik, Pak. silakan Baik, Pak. anak-anak Ya, Pak. meninggalkan sementara Google Meet ini untuk beralih ke diskusi melalui WA Group ya. Nanti di sini Pak akan lihat. Waktu untuk diskusi Pak kasih waktu 15 menit. Bisa ya, anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Pak, saya lupa Ini ada yang mau saya bertanya. kelompok Oh ya. berapa, Pak. Oh ini Saya- Melki masuk di kelompok 1. Yang mau bertanya boleh. Kalau dalam kelompok malu bertanya, karena Pak kan juga ada dalam kelompok. Nah kalau malu tanya dalam kelompok boleh japri ke Pak ya. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk soal yang pertama, diberikan soal, seorang siswa setiap hari diberi uang saku yang selalu sama banyaknya. Banyaknya uang saku seorang siswa dalam satu hari dinyatakan dengan huruf X. Jadi dalam 1 bulan atau 30 hari, banyaknya uang saku yang diperoleh siswa tersebut adalah 30X. Tentukan mana yang merupakan bentuk aljabar, variabel, konstanta, dan koefisien. Jadi, menurut kelompok kami, untuk jawaban bentuk aljabar, yang merupakan bentuk aljabar adalah 30X, variabelnya adalah X, konstantanya tidak ada, dan koefisiennya adalah 30. Karena seperti yang dijelaskan oleh Pak Ferry, kalau koefisien dan konstanta itu bersahabat atau berteman. Jadi, yang ada hanya koefisien, tetapi konstantanya tidak ada. Kemudian untuk soal nomor 2, tentukan suku-suku sejenis pada suku-suku banyak 8A kuadrat kurang 3A kurang 2A kuadrat ditambah 5A dikurangi 10. Jawaban dari kelompok kami yang merupakan suku sejenis adalah 8A kuadrat dan negatif 2A kuadrat. Karena variabelnya sama, yaitu A kuadrat. Dan yang kedua yang merupakan suku sejenis adalah negatif 3A dan 5A. Karena variabelnya sama, yaitu A. Ada tanggapan dari teman-teman kelompok 2? Sama, Pak. Sama ya? Oke. Sama Pak jawabannya. Ya. Kalau gitu kita berikan apresiasi untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Kalau anak-anak sudah jelas semua, Pak akan bagikan link kuis untuk hari ini. Silakan anak-anak mengerjakan. Kuisnya ingat, isi biodata kalian, nama, kelas kalian ya, lalu dikerjakan soal-soalnya. Nah, untuk pertemuan berikut, kita akan masuk dalam operasi hitung aljabar, penjumlahan dan pengurangan. Nah, ingat kembali, pelajaran kemarin kita belajar bilangan bulat itu. Kalau tadi ada yang sempat keluar masuk Meet, boleh melihat rekaman. Karena ini Pak rekam ya. Nanti Pak akan upload di channel YouTube-nya Pak. Jangan lupa subscribe ya. Itu penting. Siap. Baik, Pak. Siap. Siap, Pak. Semangat pelajaran hari ini. Pak akan minta salah satu seorang siswa berdoa. Ya, Pak Guru dan semua teman, mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Terima kasih. Pak. Sampai Pak. jumpa. Pelajaran hari ini. Pak.